Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak ingin ketua kelas di sini untuk memimpin berdoa dulu. Bapak minta ke Raffi ya. Silahkan. Sebelum belajar mari kita membaca terlebih dahulu berdoa dimulai. Oke, ada yang tidak hadir. Kelompok 1, Irfan, Mesya. Kelompok 2, Samsa, Siva, Canda, Vera ada. Hadir semua, benar ini? Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, kita masih melanjutkan materi ekosistem. Ada judulnya aliran energi pada rantai dan jaring-jaring makanan. Sebelum kita belajar ya, Bapak ingin mengajak kalian dulu untuk mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa sih, Pak? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada berapa? 2, ya betul. Komponen ekosistem itu ada 2. Yang pertama apa? Komponen biotik. Biotik itu yang seperti apa? Makhluk hidup, betul. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa? Kalau biotik yang hidup, berarti kalau abiotik itu ya tidak hidup ya. Berikutnya. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa, Mesya? Hama kungkang. Iya, betul. Indonesia disebutnya walang. Ya, apakah hewan ini menguntungkan atau merugikan? Apakah yang di sawah itu serangganya hanya ini saja? Tidak ada apa lagi serangga di sawah? Belalang, terus congcorang, capung ya. Nah, apakah semua hewan-hewan atau serangga di sawah itu semuanya merugikan bagi tumbuhan? Tidak. Emang ada yang menguntungkan? Tidak tahu. Hah? Tahu atau tidak? Baik, kita lihat ya. Berikut contoh-contoh serangga predator yang saya bagikan pada video kali ini. Aphidoletes apidimiza merupakan predator kutu daun. Cela septempunctata merupakan predator kutu daun. Ini merupakan predator yang sering dijumpai di lahan. Sirtorinus lividipenis merupakan predator warna hijau dan warna coklat. Geophoris valens merupakan predator warna kapas. Hydrobacillus crossus merupakan predator nyamuk dan beberapa serangga kecil lain. Ini dari kelompok capung, Odonata begitu. Spesies iris, belalang sembah merupakan predator pada banyak hama tanaman. Di video tadi itu ada apa? Ada serangga ya. Serangga ini serangga yang seperti apa? Serangga predator ya, Ivan, betul. Serangga predator itu yang seperti apa? Pemakan serangga lainnya. Ya, jadi ternyata tidak semua serangga di sawah itu merugikan ya. Ternyata ada juga serangga-serangga yang bagus. Karena dia ternyata malah memakan hama gitu. Jadi hamanya dimakan sama predator. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama itu terkait tadi ya, aliran energi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti kalian harus tahu itu. Kemudian juga nanti kalian harus bisa menganalisis peran makhluk hidup. Kan ada ya kalau di rantai makanan itu ada yang jadi produsen, konsumen, dekomposer gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kalian melihat bagaimana sih pengaruh kegiatan manusia terhadap rantai dan jaring-jaring makanan ini. Oke. Nah, Bapak ingin mengetahui dulu sampai mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi kalian silakan untuk mengerjakan pretest. Ya, 5 menit cukup ya. Oke, silakan. Baik, sudah selesai. Nah, pertama Bapak ingin kalian untuk melihat dulu cuplikan berita ini. Ya. Sumedang Dharma Raja, hama wareng mulai mengusik petani padi di kawasan Kecamatan Situraja dan Dharma Raja. Padahal para petani tinggal menunggu masa panen tiba.
Jadi di beritanya ada apa katanya? Hama warang. Kalian tahu hama warang? Tidak tahu. Ya, hama warang itu serangga, dia merusak padinya. Sedang apa Bapak ini melakukan penyemprotan pestisida ya untuk membasmi hama. Pestisidanya bikin sendiri atau beli? Beli dari mana? Ya, dari toko pestisida atau toko pertanian ya. Pestisida kimia. Menurut kalian pestisida kimia kira bagus gak sih untuk kelangsungan makhluk hidup yang lain gitu? Misalkan contoh kayak tadi serangga predator gitu. Kira-kira bagus atau tidak? Tidak kalau ya. Pestisidanya insektisida ya, serangga, ya berarti semua serangga itu bisa terbunuh. Oke, nah Bapak punya video lagi. Nah, video apa tadi? Pengolahan tembakau di sekitar kita kemudian menghasilkan limbah. Jadi masalahnya itu. Terus tadi yang ketiga ada apa? Limbah dari tembakau. Nah, kira-kira kalian pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan? Kelompok 1, kira-kira apa pertanyaan yang kalian terpikir gitu dari ada masalah tadi, ada serangga hama, pestisida kimia, dan limbah tembakau. Coba apa? Apakah penggunaan pestisida kimia dapat berpengaruh terhadap rantai dan jaring-jaring makanan? Apakah pestisida kimia? Kelompok 2, berdiri. Apakah limbah tembakau bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pestisida? Tadi kan kita punya limbah tembakau ya. Apakah limbah tembakau ini bisa digunakan untuk pestisida alami? Kelompok 5, apakah pestisida itu baik bagi lingkungan yang mana? Yang pestisida yang mana? Semuanya. Oh, baik gitu. Yang alami gitu ya. Ataupun yang buatan atau yang kimia, baik untuk lingkungan. Pertanyaan kalian bagus-bagus, duduk sudah sesuai berkelompok. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD 1 itu dengan menonton videonya. Nanti kita akan uji coba pestisida terbuat dari limbah tembakau. Air rendaman tembakaunya Bapak sudah bawa, ini direndam selama 1 hari. Ya, si air tembakaunya jadi pekat. Nah, untuk uji cobanya nanti juga ada jangkrik di sini sebagai bahan uji coba. Baik, untuk kegiatan 1 apakah bisa dimulai? Apa ini? Tikus. Nah, terus ini ngapain? Ya, elangnya makan ular. Kalian kalau mau mengulang-ulang videonya, linknya ada ya di LKPD. Jadi boleh dilihat lagi. Jadi ternyata di sawah itu tidak cuma ada tikus, ya, tapi ada juga banyak hewan-hewan yang lain. Bisa dimengerti itu videonya? Oke, bisa dikerjakan sekarang? Ya, silahkan waktunya 10 menit. Bapak sambil melakukan penilaian juga ya ke kalian. Sambil kalian mengisi yang kegiatan 1, untuk yang lainnya supaya ada kegiatan juga, kita akan melakukan uji coba pestisida alami dari bahan limbah tembakau ya. Kalian bisa untuk melakukan proses pengenceran dulu ya. Nah, di sini Bapak juga sudah mencantumkan referensi ya, kalian bisa baca juga. Nah, nanti kalian tulis langkah kerja. Ya, ini bebas ya. Misalkan kalian mau mengencerkan berapa persen, kalian mau semprot berapa kali, bebas ya. Asalkan di langkah kerjanya sesuai. Baik, bisa dimulai?
Setelah ini kalian presentasi ke depan ya, untuk membacakan hasilnya. Ya, silakan. Oke, baik. Betul tidak ada pertanyaan ini? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 5. Nah, ini padi dimakan, belalang dimakan, burung pipit. Burung pipit dimakan ular atau tidak? Burung pipit tidak dimakan ular. Bisa dimakan atau tidak? Seharusnya ada tanda panah. Mempresent. Ya, silakan. Sudah? Ada pertanyaan? Ada yang berbeda? Kalau yang tadi ada yang lebih dari 3 menit matinya? Tidak, rata-rata berapa menit? Sebentar. Sampai 3 menit atau tidak? Tidak ya? Oke, berarti sangat efektif. Ya, silakan kalau tidak ada ditutup saja. Nah, coba Bapak ya lihat dulu yang ini. Menit keberapa jangkrik mati? Ada perubahan perilaku menit ke-6, sedangkan menit ke-3 udah mati. Maksudnya gimana? Kelompok 1. Menit ketiga. Oh, jadi ini salah nulis, harusnya menit ketiga ya. Ya, tadi kita sudah presentasi. Nah, ada yang mau mengungkapkan apa kesulitan dari kegiatan yang tadi? Kelompok 1 kesulitan? Tidak ada. Oke, berarti kalau tidak ada kesulitan, ada saran tidak untuk uji coba pestisidanya? Kira-kira hasil yang tadi efektif berarti gimana? Bagus. Ya, berarti pestisidanya bagus dan bisa diterapkan di kenyataan, di kehidupan ya. Kita sudah melakukan semuanya. Apa kesimpulan dari kegiatan praktikum kita? Limbah tembakau bisa digunakan untuk pembuatan pestisida alami. Pestisida alaminya efektif atau tidak? Efektif. Bagus atau tidak? Ramah lingkungan atau tidak? Ya, baik. Alhamdulillah ya, kegiatan kita sudah selesai ya, kegiatan belajar kita sudah selesai. Banyak tadi yang kita pelajari ya hari ini ya. Udah dari mulai rantai makanan, jaring-jaring makanan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak ingin menguji sejauh mana perbedaan di awal sebelum belajar dengan setelah belajar. Silahkan dikeluarkan handphone ya. Ya, kita kerjakan post test ya. 5 menit. Sudah, oke. Nah, kita lakukan refleksi dulu ya. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Emotikon yang mana? 1, 2, atau 3, atau 4? 1. Kenapa 1? Menyenangkan, terus mudah dipahami. Ya, tadi banyak belajar mungkin ya, gitu maksudnya. Kelompok 1, kenapa 1? Sangat menyenangkan, terutama bagian yang paling menyenangkan apa? Praktek, ya. Nah, untuk menguji motivasi belajar kalian selama kegiatan tadi, coba lihat di link yang itu nanti bisa diisi ya, diisi mungkin setelah ini.
Nanti Bapak akan mengecek siapa yang sudah mengisi itu wajib diisi, tapi isi saja nanti setelah ini. Oke, nah kegiatan belajarnya sudah selesai. Jadi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, materi yang harus dipelajari itu tentang daur biogeokimia dan interaksi antar komponen makhluk hidup. Ya, misalkan kayak simbiosis gitu, udah pernah belajar kan? Nah, itu kegiatan yang akan kita lakukan di pembelajaran berikutnya. Kalau sudah cukup, Bapak ingin meminta Raffi untuk memimpin doa lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah banyak belajar hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya untuk kita semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Wabarakatuh.